Hai semua teman-teman, perkenalkan nama saya Sally Melani Putri Stefani Pinam. Saya dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi seks bebas. Apa sih itu seks bebas? Pastinya kata seks bebas tidak asing lagi bagi kita semua, bukan? Apalagi seks bebas sering dikaitkan dengan remaja. Kenapa sering dikaitkan dengan remaja? Karena pada masa remaja, yaitu adalah masa-masa yang penuh dengan gejolak dan masa-masa di mana penuh dengan banyak godaan, di mana mereka ingin mencoba sesuatu hal yang baru tanpa memikirkan apa sih resiko. Peran orang tua sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam masa-masa ini. Seks merupakan suatu naluri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Seks diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu makhluk atau kelompok atau jenis untuk mempertahankan dan melestarikan keturunan. Artinya, setiap makhluk hidup melakukan seks untuk memperoleh keturunan agar dapat menjaga dan melestarikan keturunan. Selain itu, tujuan seks adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan bagi manusia. Hubungan seks yang terjadi di luar pernikahan inilah yang disebut dengan free sex. Nah, dan inilah yang sering terjadi oleh para kaum remaja, di mana hawa nafsu merupakan hal yang sangat menentukan terjadinya free sex, di mana free sex ini merupakan pengaruh budaya dari barat yang masuk ke Indonesia, diadopsi oleh masyarakatnya tanpa memfilternya terlebih dahulu. Apa sih faktor-faktor sehingga bisa terjadinya seks bebas? Nah, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya seks bebas. Yang pertama yaitu seks bebas pada umumnya itu tadi sudah saya katakan juga, pada umumnya terjadi pada kaum remaja. Faktor yang mendorongnya yaitu yang pertama, karena adanya mispersepsi terhadap makna pacaran yang dimana para remaja mengartikan bahwa dengan melakukan seks bebas kepada pasangannya itu merupakan suatu tindakan, suatu tingkah laku, ungkapan dari rasa cinta atau kasih sayang. Istilahnya makna pacaran dalam mindset mereka itu salah. Dengan melakukan tindakan seks itu merupakan suatu ungkapan pernyataan bahwa mereka saling mencintai. Yang kedua, karena kehidupan iman yang rapuh. Pastinya seseorang yang memiliki iman yang kuat dan agama yang kuat tidak akan melakukan free sex atau seks bebas. Jadi di sini kurangnya iman dan kepercayaan atau lemahnya iman atau kepercayaan sehingga dimana seseorang bisa melakukan tindakan seks bebas. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan seks atau sex education. Nah, sex education ini merupakan suatu hal yang wajib diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi terkhususnya juga untuk orang tua, ada baiknya dan memang sepatutnya kita harus memberi tentang sex education kepada anak kita. Jangan malu untuk menerapkan sex education kepada anak kita karena itu merupakan suatu hal yang penting yang penting untuk mereka ketahui juga. Ya, jadi sex education itu sangat-sangat penting untuk kita pahami. Nah, yang selanjutnya itu merasa bukan anak gaul. Ya, dengan melakukan seks atau free sex dengan pacarnya atau kekasihnya itu merupakan suatu tindakan yang kekinian atau suatu tindakan yang gaul. Nah, itulah mindset para kaum remaja pada zaman sekarang ini. Kalau tidak melakukan seks bebas dianggap tidak gaul dan tidak kekinian. Itu merupakan mindset yang sangat salah. Selanjutnya, cueknya masyarakat di sekitar. Artinya masyarakat di sekitar itu apatis, tidak peduli dengan keadaan di sekitar. Itu merupakan suatu hal yang harus diubah juga, cara pandang kita diubah juga, dan sifat keapatisan kita harus dampak seks bebas, dampaknya sangat banyak. Yang pertama, terjadinya kehamilan di luar nikah.
ini sudah pasti terjadi, sehingga dimana seorang remaja dimana dia sudah melakukan seks bebas dengan pasangannya dan dia hamil di luar nikah, maka terjadilah abortus juga atau dia menggugurkan kandungannya sendiri. Yang kedua, pernikahan dini, terjadinya pernikahan dini di mana seseorang yang sudah melakukan seks bebas dan dia hamil, mau tidak mau dia harus menikah di mana usianya masih sangat muda dan belum secara mental dia belum siap sebenarnya untuk menjadi seorang ibu. Yang paling penting yaitu adalah adanya penyakit yang menghampiri kita seperti HIV ataupun thalassemia ataupun penyakit masih banyak yang lain. Karena jika kita melakukan seks bebas dan bergonta ganti pasangan pastinya tentunya, maka kemungkinan besar kita akan bisa kena penyakit HIV. Mencegah terjadinya seks bebas itu yang pertama yaitu adalah sex education. Dengan menerapkan sex education terhadap seseorang yang kalau bisa belum menginjakkan remaja juga, dari kecil harus sudah ditanamkan juga tentang sex education. Apa sih itu sex education? Kita harus bisa menerapkannya dan memaparkannya kepada orang lain, menjelaskannya kepada orang lain juga agar mereka mengerti, mengetahui dan memahami apa sih sebenarnya itu seks bebas. Yang kedua adalah perhatian dari orang tua, di mana pantauan dari orang tua juga sangat diperlukan, di mana ketika orang tua tidak peduli terhadap kelakuan anaknya, tingkah laku anaknya atau segala kegiatan apapun yang dilakukan anaknya, maka kemungkinan besar anaknya akan mengalami salah pergaulan sehingga terjerat jatuh ke seks bebas. Jadi kepedulian orang tua dan perhatian orang tua juga sangat diperlukan agar bisa mencegah terjadinya seks bebas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang seks bebas ini yaitu adalah seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual di dalam diri kita yang dimana ditujukan dalam suatu bentuk tingkah laku. Nah itu dia inti dari pengertian dari seks bebas. Nah beberapa faktor pendorong kenapa remaja bisa jatuh ke dalam seks bebas itu tadi yaitu seperti kurangnya pemahaman tentang seks bebas atau sex education, pergaulan bebas di mana pertemanannya tidak terlalu bebas dan liar sudah pasti, dan kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar yang tidak peduli, dan juga secara umum ada dampak yang ditimbulkan dari seks bebas itu tadi seperti penyakit seks itu tadi yaitu HIV/AIDS ataupun thalassemia. Nah pernikahan dini dan juga hamil di luar nikah sehingga dimana banyak juga remaja yang melakukan aborsi seperti tadi, dimana mereka mengumpulkan janinnya sendiri karena dimana pasangannya mungkin tidak mau bertanggung jawab ataupun malu untuk menerima keadaan atau kenyataannya bahwa dia hamil di luar nikah. Nah, jadi sarannya mari kita sama-sama mengerti tentang menerapkan tentang sex education itu pada kita ataupun teman-teman ataupun saudara kita yang lainnya. Pemahaman tentang sex education itu bagaimana, dan mari kita juga menjaga diri kita, teman kita, orang-orang yang kita sayangi, dan tanamkan pada diri sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, tanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan kita, terhadap sesama kita, sehingga bisa menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi juga, teman-teman dan orang-orang di sekeliling kita. Saya Sally Melanie Putri Stefani Pinem, pamit undur diri. Jika ada kesalahan, salah kata, tingkah laku, atau yang kurang jelas dari materi saya yang saya sampaikan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.